satu atau seluruh pejabat yang ada hadir pada saat ini, yang kami hormati juga Bapak Kapolres beserta seluruh anggotanya yang sudah hadir di sini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan bahwa kami ingin meminta kembali dan menuntut kembali hak-hak masyarakat yang sudah diserobot atau diambil oleh pihak perusahaan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, ya, dari perkebunan, lahan, apa dan sampai bahkan hal itu sangat jelas sampai punya sertifikat. Jadi oleh sebab itulah yang menjadi besar harapan kami kepada pemerintah daerah Kabupaten Mahakam Ulu agar memperhatikan nasib masyarakat yang ada di Mahakam Ulu ini. Terkait masalah investor, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Umum juga, Pak. Kami tidak anti dengan investor. Kami malah berharap investor bisa berinvestasi di daerah kami. Tapi tidak menghilangkan hak-hak kami. Karena di situ sangat jelas sudah bahwa saling menguntungkan, nah saling bisa mendapat penghasilan di situ. Tetapi sampai saat dan detik ini kami belum pernah merasakan hal yang dijanjikan. Nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Sengat Kaju Bata. Harus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua DPD Provinsi Kalimantan Timur. Sedikit kami jelaskan kembali bahwa Ormas Gerbang Dayak, untuk kami ini pasukan dengan pasukan adatnya pasukan merah Antang Dayak, memiliki izin SK Kemenkumham yang sudah berjalan 1 tahun ini. Jadi tidak ada lagi bisa kami dengar di Mahakam Ulu ini ada instansi, ada lembaga, ada ormas yang melarang kami melaksanakan ritual adat ini. Betul. Karena malam tadi ada bocoran bahwa ada oknum-oknum terkait yang ingin melarang kami melaksanakan ritual adat. Betul. SK kami Kemenkumham, ritual kami ada payung hukumnya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, oknum-oknum yang melarang kami melaksanakan ritual adat, itu sama saja artinya mencoreng adat Dayak. Setuju? Akan kami denda adat, siapapun itu. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah, kalau ada satu orang pun yang melarang, yang berani melarang ritual adat Dayak, itu menghina Dayak. Sama artinya kalian mengajak orang Dayak untuk apa? Nah, sepakat sajalah. Nah, sama artinya kalian melarang orang Dayak untuk menjadi tuan rumah di sini. Ya, setuju? Setuju. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua DPC Mahakam Ulu. Siap. Tepuk tangan. Kesempatan yang terbaik ini, mumpung semua ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ini kami memang tepat momen pada hari ini musrembang tingkat kabupaten. Biar ini kami langsung sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebelumnya saya mengucapkan dulu Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Sengat Kaju Bata. Saya hanya menyambung singkat, padat, dan jelas. Yang penting masuk di logika. Satu, saya tegaskan kantor bupati harus ada bendera dulu. Cinta negara NKRI. Itu negara Republik sudah 76 tahun merdeka. Itu yang pertama kami mintakan. Jangan hanya masyarakat kecil yang tahu ini bendera lambang kemerdekaan. Masa kantor bupati yang bendera aja tidak ada? Oke, saya hargai Pak. Selama musim Ramadan tidak ada apel-apel, oke, mantap. Tapi paling tidak lambang negara kita harus ada. Itu Pak. Yang kedua lagi saya mintakan untuk semua, siapapun tidak boleh ada intimidasi tentang ritual adat. Saya tegaskan, kalau dia berani melanggar aturan adat, sanksinya bukan kepada manusia, kepada leluhur langsung. Lillah ta'ala langsung Pak yang berurusan. Karena kita tidak bisa neko-neko urusan dengan yang tidak kita lihat. Tapi kalau sesama manusia minta nanti dulu, bisa sabar dulu Pak. Nah itu saya tegaskan, artinya semua pihak yang ada di sini
hanya nasib kita yang berbeda, Pak. Negara kita negara hukum. Oke, kami akui negara hukum. Tapi jangan lupa, dasar negara sudah jelas tuntutan kami, Pak, sebagai sertifikat ini. Burung geruda, Pak, bukan main itu. Dan perlu diingat, jangan mati suri sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus NKRI harga mati kita-kita. Ini sudah 25%, Pak. Kita tidak mencintai negara republik yang bendera aja, tidak ada, Pak. Mohon maaf sebelum ini teguran keras. Biar kami yang baru bangun masyarakat kecil ini, Pak. Mohon maaf, kita hanya beda level, beda pangkat, beda nasib, tapi HAM, ingat Pak, HAM kita sama. Biar orang itu setengahnya kayu, manusia, harga diri ada, Pak. Tolong diingatkan itu. Kita negara hukum, tapi dibaliknya HAM, hati-hati dengan HAM, Pak. Hak asasi manusia ada, dibaliknya juga undang-undang ITE ada. Kami tidak menyudutkan karakter salah satu oknum, kami tidak menyudutkan instansi pemerintah daerah yang kami tuntut kebijakan bahwa satu kata hari ini harus selesai. Kasihan orang dari jauh, untung berapa kabupaten tertunda dengan halangan, hanya 2 kabupaten. Saya akui luar biasa, kita cinta Dayak setanah berdeol. Kami tidak makan asutan, kami tidak bisa diadu domba. Kami bersaudara karena kami lahir beradat, hidup beradat, mati pun kami beradat. Harus ingat ini, Pak. Saya tegaskan, artinya tidak ada di sini kami isunya pergi perang dan menyatakan suku Renteng. Kalau saya berbicara dengan saya, langsung saya dendangkan dia. Kami di sini, Pak, bukan perang, menuntut hak biar paham. Bagi yang tidak paham, orang yang SDM-nya rendah, otomatis dikira kita perang. Ya mohon maaf, saudara-saudaraku, sudah saya ingatkan, biar tahu ini langsung Polda yang monitor ini. Saya hargai, dengan Kapolres Makamulu, satu pun tidak ada yang membawa senjata. Setuju? Karena itu alat negara, bukan untuk menakutkan masyarakat. Sekalipun itu ditakutkan kita mati, sudah takdir. Kami siap mati di depan untuk membela kebenaran. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam damai untuk kita semua. Cinta NKRI harga mati. Tolong dipercepatkan tiang bendera di depan kantor bupati. Itu bagian dari lambang dasar negara. Sila kelima, diingat juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lihat orang kecil, jangan lihat masyarakat kecil, tapi harga dirinya, Pak, perlu diingat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, kendala sekali Ketua DPC Makamulu. Tepuk tangan untuk beliau dulu. Sebelum kami panggil operator berikutnya, yaitu sebagai perwakilan pemilik lahan yang memiliki sertifikat hak milik, saya jelaskan sedikit terkait ritual adat ini agar bapak-bapak tahu. Bahwa ini sangat sakral dan sangat fatal akibatnya apabila dilanggar. Jadi jangan sekali-kali ada yang meremehkan ritual ini, sebab kami tadi ada melihat ada yang senyum-senyum, ada yang ketawa-ketawa melihat ini. Jadi jangan diremehkan ya. Nah itu kami tegaskan. Lanjut lagi kepada Bapak Sulaiman selaku perwakilan pemilik lahan untuk menyampaikan orasi dan juga tuntutannya. Tapi kan langsung dipegang, biar kita tidak preman diperkedok ormas. Langsung dibuktikan di sini. Ini lambang negara yang kita buktikan ini. Jika ada yang bilang palsu, langsung kita adukan di negara republik ini. Siapa yang berani memalsukan lambang negara? Angkat langsung. Kalau tidak diindahkan hari ini, kita jangan pulang dari sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya, yang kami hormati anggota Dewan yang hadir pada siang hari ini. Di depan aja, di depan mereka bawa sertifikat tuh, di depan. Maju-maju semua.
Karena kita ini tidak ada rekayasa. Tidak ada rekayasa dan tidak ada dusta di antara kita ini. Ke depan. Untuk kawan-kawan video di sana biar viral kan ini. Media. Boleh media kita ambil video dari depan. Dan tidak sertifikat tolong mundur dulu. Biar jelas. Diangkat sedikit. Biar dilihat ini lambang ini. Silang terima. Tolong dipatuhi ini. Ini masyarakat di Mahakam Hulu sudah memiliki sertifikat dijamin oleh negara, akan tetapi Ini sertifikat lahan asli mereka diserobot yang oleh PT Sawit. tanahnya sudah digarap, sudah diperkosa oleh PT Setia Agro Abadi atau PT SAA. Ini sertifikatnya. Yang kata mereka sudah diganti rugi. Logikanya saja kalau mereka sudah membeli, sudah mengganti rugi, tidak mungkin mereka tidak mengambil sertifikat ini. Betul. Kalau kita membeli barang, tidak mungkin suratnya kita tinggalkan. Betul. Betul? Betul. Artinya positif, PT SAA sudah mengambil, menyerobot tanah hak milik bersertifikat punya masyarakat. Ya. Pastikan di luar. Oke, silakan Pak Sleman. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi. Yang saya hormati anggota Dewan yang hadir pada saat ini dan seluruh masyarakat Gerbang Dayak yang saya hormati. Pertama juga Ketua Umum kami sebagai Panglima Naga beserta jajarannya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa kronologis. Saya sebagai mantan petinggi Kampung Teripari. Penyebaran migrasi itu pada tahun 1992. Nah, tahun 1992 dan ada kerjasama pihak PT Anangga Puninusa sebagai perusahaan HTI pada saat itu bekerja sama dengan pihak transmigrasi. Dalam kesepakatan tersebut, pihak Menteri Transmigrasi ada kesepakatan dengan PT Anangga Puninusa pada saat itu. Setelah sampai di lokasi, perusahaan siap menanam karet di lokasi yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah kami masuk pada berjalan tahun 1999, perusahaan PT Anangga Puninusa ini tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai tanggung jawabnya untuk menanam karet. Tahun 1999, saya membawa anggota Teripari Makmur demo damai di kantor gubernur pada saat itu, menyampaikan bahwa PT Anangga Puninusa ini segera melaksanakan kewajibannya untuk menanam karet untuk warga Kampung Teripani sebagai transmigrasi. Setelah kami sudah sampai pada saat itu, karena zaman itu masih kami sebagai kabupaten masih di Kutai Kertanegara pada saat itu. Setelah tahun 1999 ada pemekaran Kutai Barat terjadi pada saat itu, sehingga pada saat itu diselesaikan oleh Pak Rama Asia sebagai Bupati Kutai Barat pada saat itu dan mengganti sebagai jeripaya kami dan tanggung jawab perusahaan. Kemudian tahun 2000 barulah PT Anangga Puninusa ini menanam karet untuk warga Teripari. Setelah kemudian itu lahan tersebut diukur oleh Badan Pertanahan dan diterbitkan SK. Dan pada saat itu ada SK Gubernur tahun 1994, itu luas lahan itu tersebut adalah 450 hektar. Itu di luar pemukiman. Pemukiman ini adalah 90 hektar. Jadi kami memiliki sertifikat itu ada 3, Pak. Pertama, sertifikat coupling. Kemudian yang kedua, ada sertifikat lahan pekarangan yang maksudnya tanam prayoga, itu 1/4 hektar. Kemudian yang ketiga adalah lahan karet yang 1 hektar. Ini yang kami pegang pada saat ini, yang telah digusur atau dirusak oleh pihak PT Anangga Puninusa. Nah, jadi hal ini itu mengenai penjelasan singkat supaya Bapak mengerti apa yang paham dengan sejarah yang transmigrasi pada saat itu. Karena saya adalah mantan petingginya, Pak. Nah, jadi kami mohon juga dengan Bapak Bupati atau yang mewakili serta jajaran ini kami mohon dengan hormat. Saya sudah menyampaikan ini dari tahun 2022. Kemudian
kami pernah melaksanakan RDP dengan Dewan 2003. Nah, karena tidak ada kejelasan sampai masuk ke 2024, ya karena tidak digubris dan sayapnya, saya tidak bisa berbuat apa lagi. Apa yang saya harus buat? Karena upaya saya selama itu dari 2022, 2003, dari pihak pemerintah pun juga tidak akan memperhatikan apa yang saya sampaikan. Tutup mata semua. Mereka banyak duitnya. Lupa dengan yang lain. Dari makan itu. Nah, jadi 2023 ini tadi akhir kami kembali, saya menyampaikan ini kepada Ormas Gerbang Dayak, supaya Ormas Gerbang Dayak ini membantu kami menyampaikan keluhan ini, dan saya memberikan kuasa penuh kepada Gerbang Dayak untuk memfasilitasi permasalahan ini. Ya, mungkin itu sekilas penjelasan yang saya sampaikan kepada Bapak sebagai dasar sehingga terbitlah sertifikat ini. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum.